A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mendoakan yang paling semangat menjawab salam. Semoga diberikan Allah keluarga yang bahagia, sakinah, mawaddah, warahmah. Diberikan anak keturunan yang soleh, soleha, alim, alimah, hafiz, hafizah, mujahid, mujahidah. Mudah-mudahan yang semangat menjawab salam Allah berangkatkan menunaikan haji, menunaikan umroh. Yang semangat menjawab salam Allah lunaskan semua utang-utangnya. Kayaknya yang terakhir ini yang paling semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sama-sama mengucapkan hamdalah, alhamdulillahi rabbil alamin. Bersolawat kita kepada Rasulullah tercinta, sosok yang selalu kita rindukan dan mudah-mudahan bisa kita teladani, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain. Yang kami hormati, yang kami muliakan Bapak Bupati Bulukumba, Bapak Haji Andi Mukhtar Ali Yusuf, kita doakan beliau semoga senantiasa menjadi pemimpin yang amanah, menjadi pengayom umat-umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga senantiasa dijaga Allah, dilindungi Allah dalam mengambil keputusan-keputusan yang terbaik untuk daerah yang kita cintai ini. Yang kami hormati Bapak Dandim, Bapak Kajari, Bapak yang mewakili Kapolres, Bapak yang mewakili Kepala Kementerian Agama, segenap Forkopimda, yang kami hormati Bapak yang mewakili Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Bulukumba, yang kami hormati Forkopimca Kecamatan Gantarang, Pak Camat Ujung Bulu, yang kami hormati Forum Komunitas Motor Kabupaten Bulukumba, yang kami hormati sahabat-sahabat dari Pejuang Subuh, tadi ada dari Bikers Muslim Bantaeng, sahabat-sahabat dari Paskas Pasukan Amal Soleh Masjid Kapal Munzalan Bulukumba, dan yang teristimewa saudara-saudara, sahabat-sahabat seperjuangan dari Bikers Muslim Bulukumba, jamaah, keluarga, dan segenap takmir Masjid Asyamil, markas Bikers Muslim Bulukumba, yang tentu teristimewa lagi Ketua Bikers Muslim Bulukumba, Kiai Maulana Khadafi, yang alhamdulillah beberapa kali kita coba mengagendakan di tengah padatnya kegiatan masing-masing. Alhamdulillah atas izin Allah pada malam hari ini kita bisa berjumpa, bisa bersilaturahim, bermuajahah di majelis yang insya Allah majelis yang mulia ini. Ini pertanda dan sekaligus kabar bahagia bahwa jangan pernah ragukan cintanya orang Bulukumba sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saking cintanya sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sekalipun Rabiul Awal sudah berlalu, peringatan Maulid masih terus berlangsung. Seperti tadi yang disampaikan oleh Ayahanda Bapak Bupati bahwa kegiatan-kegiatan Maulid masih terus berjalan, termasuk di Masjid Asyamil ini jadwalnya itu diatur setelah menjelang Rabiul Awal berakhir. Karena dicoba diatur di pertengahan bahkan di awal-awal Rabiul Awal tidak ketemu. Tapi sebaik-baik rencana manusia tetaplah rencana Allah yang terbaik. Alhamdulillah pada malam hari ini kita bisa memperingati
Maulidur Rasul, Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal terbesar dari peringatan Maulid ini, umat Islam ini punya 3 hari raya. Hari raya Idul Fitri, hari raya Idul Adha, dan hari raya Jumat. Jadi bukan perayaan Maulid, tapi peringatan Maulid. Hari raya kita ada 3. Peringatan kita insya Allah itu yang banyak. Banyak yang kita perlu ingat, banyak yang kita perlu. Namun hal yang besar, yang paling istimewa dari kegiatan kita hari ini, kebahagiaan terbesar dari pulangnya kita dari tempat ini bukan dengan kita pulang bawa ember. Ember itu bonus. Dapat alhamdulillah, tidak dapat juga tetap alhamdulillah. Tapi yang paling sayang sekaligus menjadi yang paling besar ketika kita pulang dari peringatan Maulid, tidak bertambah cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita pulang dari Maulid, bahkan mungkin ada di antara kita 30 hari berturut-turut Maulid terus. Pindah-pindah masjid Maulid terus, kegiatan Maulid terus. Hadir di banyak Maulid, tapi pulang dalam keadaan tidak bertambah cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sayang sekali kita datang di majelis Maulid lalu kemudian tidak bawa pulang cinta. Tidak semakin besar cinta kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak semakin rindu kita kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bentuk keberkahan yang paling besar dari Maulid ini, kita semua pulang membawa cinta yang besar, membawa rindu yang besar kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang rindu sama Rasulullah? Ada yang rindu sama Rasulullah? Kita doakan semua yang rindu sama Rasulullah. Mudah-mudahan Allah perjalankan, menunaikan haji, menunaikan umroh, datang ke Madinah, berziarah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berziarah di makamnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan sendiri salamnya, menyampaikan sendiri ungkapan cintanya kepada Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Hari ini fenomena sholawat juga menjadi kegembiraan. Di Indonesia ini di mana-mana orang sholawatan, bahkan sampai di pasar-pasar orang sholawatan. Tinggal kita hadirkan, di tengah sholawat kita itu ada rasa cinta, di tengah sholawat kita itu ada rasa rindu. Kita juga datang, ada yang alhamdulillah sudah naik haji, naik umroh, datang ke Masjid Nabawi. Ada yang datang dengan perasaan rindu, ada juga yang tidak datang dengan perasaan rindu. Maka yang membedakan cinta kita, membedakan kerinduan kita, karena kerinduan itu dari hati, kecintaan itu dari hati. Kita juga bersolawat, sebisanya kita bersolawat dari hati yang paling dalam, sebagai bentuk rindu, sebagai bentuk cinta kita kepada Rasulullah. Ibu-ibu, bapak-bapak, apapun aktivitas kita isi dengan sholawat. Tidak banyak sholawat yang kita tahu, minimal sholawatnya Nisa Sabian. Rasa-rasanya anak-anak kecil sampai orang tua semuanya banyak tahu, banyak hafal bahkan lagunya Nisa Sabian. Bukan dalam rangka menyanyi, karena beda niat, beda hasil. Tapi dalam rangka menghadirkan Rasulullah di hati kita, dalam rangka mendekatkan jarak antara Rasulullah dengan kita. Salah satunya dengan banyak-banyak bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sambil masak kita solawatan, sambil kerja kita solawatan. Tidak apa-apa, tapi dari hati. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam, salam alaika. Suaranya mungkin tidak merdu, tapi kalau dari hati, getarannya insya Allah sampai cinta itu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi Masya Allah MC kita, Masya Allah di sini luar biasa solawatan tadi. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya cuman beda ketika solawat itu
dari hati dengan hanya sekedar lip service. Hanya sekedar lisan kita ini bergerak. Hal yang paling besar yang kita harus bawa pulang dari setiap kali memperingati Maulid adalah bawa pulang cinta yang besar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita bicara cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah hari ini kita di markasnya Bikers Muslim Bulukumba. Tentu cara mencintai Rasulullah yang terbaik adalah banyak-banyak meniru Rasulullah, banyak-banyak mencontoh ajarannya, banyak-banyak mengamalkan apa yang Rasulullah ajarkan kepada para sahabat, sampai kemudian kepada para ulama, lalu kemudian sampai kepada kita semua. Di mana Rasulullah menghabiskan hidupnya? Di mana Rasulullah memilih untuk berjuang? Anak-anak muda yang hari ini merapatkan barisan di berbagai komunitas motor, bangga kita dengan Bikers Muslim Bulukumba. Ini mudah-mudahan saya tidak salah. Ini bikers pertama di Indonesia yang markasnya di masjid, yang pusat perjuangannya di masjid, yang pusat dakwahnya di masjid, pusat kegiatannya di masjid. Bahkan bisa jadi ini pertama di dunia. Ya, sampai ada data yang membantah, baru saya bilang, oh ya itu bukan pertama di dunia. Sepanjang tidak ada data pembanding, saya masih menganggap bahwa Bikers Muslim ini, Bikers Muslim Bulukumba adalah bikers pertama di dunia yang bermarkas di masjid. Dan itu jadi kebanggaan kita semua. Kenapa jadi kebanggaan? Bukan asal kebanggaan, karena Rasulullah juga setelah hijrah, Rasulullah setelah meninggalkan Mekah, di Mekah Rasulullah itu tidak bangun masjid, Rasulullah itu tidak bangun peradaban. Rasulullah itu hijrah dari Mekah ke Yastrib. Yastrib berubah nama menjadi Madinah, Madinatul Munawwarah, kota yang penuh dengan cahaya. Dari mana kota itu menjadi kota yang penuh cahaya? Setelah Rasulullah mulai membangun masjid. Maka hijrahnya kawan-kawan, ada tadi Pak Ketua Panitia dari latar belakang aktivis, ada mungkin dari latar belakang pengusaha, ada yang berlatar belakang mungkin birokrat, ada yang berlatar belakang profesional dan lain sebagainya. Apapun latar belakang kita, hari ini kita punya kesempatan yang sama masuk surga. Kalau di tempat lain ada orang yang suka kapling-kapling surga, sampai tidak sembarang orang bisa masuk surga, kita mau bilang dengan hadirnya masjid Bikers Muslim Bulukumba, Masjid Asy-Syamil ini, semua orang punya kesempatan yang sama untuk masuk surga. Tinggal masing-masing mau menggunakan fasilitas itu atau tidak. Kenapa punya kesempatan yang sama? Di masjid semua orang sama. Tidak ada yang membedakan yang punya jabatan dengan yang tidak punya jabatan. Antara pengusaha yang kaya raya dengan orang yang mungkin kerjaannya rendahan. Di masjid semua orang punya kesempatan yang sama untuk berkontribusi. Ada orang yang berkontribusi di masjid dengan tenaganya, tidak apa-apa. Tenaga itu nanti yang menjadi wasilah kita bisa masuk surga. Ada orang yang berkontribusi di masjid dengan hartanya. Ada orang yang berkontribusi dengan pengalamannya, dengan skillnya, dengan pengaruhnya, dengan tenaganya, dengan ilmunya dan sebagainya. Masing-masing orang bawa kelebihannya. Makanya saya biasa bercanda, tapi di Bulukumba insya Allah tidak. Kalau ada seorang pejabat, tapi mohon maaf bukan Forkopimda insya Allah. Kalau ada seorang pejabat yang datang cuma sholat zuhur di masjid, berdampingan sama seorang anak muda yang tidak ada pekerjaannya. Kalau cuma sama-sama datang sholat zuhur lalu kemudian sama-sama juga pulang dari masjid, maka seorang pejabat tadi dengan seorang anak muda ini tidak ada bedanya. Seorang yang tadi punya jabatan dengan seorang yang tidak punya pekerjaan sama sekali tidak ada bedanya. Kenapa? Karena cuma sama-sama sholat zuhur. Apa di balik itu? Kita bilang bahwa kita ini harus datang ke masjid bukan hanya untuk sholat. Alhamdulillah Pak Kiai dan seluruh teman-teman keluarga besar
biker muslim bahu-membahu membangun masjid ini. Bahkan dalam waktu yang singkat. Masjidnya cantik luar biasa. Tinggal bagaimana masjid ini menjadi wadah perjuangan bersama. Jangan salah pilih tempat berjuang. Jangan salah pilih kita habiskan segalanya. Kalau uang kita dihabiskan di masjid itu tidak ada salahnya. Kalau waktu kita dihabiskan di masjid itu tidak ada salahnya. Kalau energi kita anak-anak muda usia belianya dihabiskan di masjid itu tidak ada salahnya. Yang salah adalah ketika kita di masjid hanya sholat. Ketika kita di masjid hanya berzikir. Masjid ini wadah perjuangan. Masjid ini garda depan sekaligus benteng terakhir. Kenapa garda depan sekaligus benteng terakhir? Ini data di Indonesia menurut BMI. Jumlah masjid itu ada kurang lebih 800.000 masjid seluruh Indonesia. Saya curiga ada 1 juta masjid. Kenapa? Karena ada masjid komplek yang tidak terdaftar. Ada masjid kantor yang tidak terdaftar. Ada masjid-masjid baru yang mungkin belum masuk datanya di DMI. Anggaplah ada 1 juta masjid di Indonesia ini. Penduduk kita itu cuma 275 juta jiwa. Kenapa saya bilang cuma? Karena pembandingnya adalah jumlah masjid. Masjid kita ada 1 juta. 1 juta. Saya yakin dan percaya kantor lurah pun jumlahnya di Indonesia tidak sampai 1 juta. Kantor desa pun tidak sampai 1 juta. Ya mohon maaf. Kantor Dandim juga mungkin. Kantor Koramil tidak sampai 1 juta jumlahnya di Indonesia. Artinya apa? Jarak yang paling dekat dengan masyarakat. Jarak yang paling dekat dengan umat hari ini adalah masjid. Tapi kalau masjid kita hanya dipakai untuk sholat, hanya dipakai untuk beribadah ritual, maka masjid kita kehilangan peran. Masjid kita kekurangan kiprah. Sudah waktunya 1 juta masjid yang ada di Indonesia ini tidak usah banyak-banyak programnya. Cukup masing-masing mengurusi hajat sosial kurang lebih 50 orang, kurang lebih 50 kakak atau sekitar 275 penduduk. Satu masjid mengurus hajat sosial 275 penduduk. Satu masjid mengurus masyarakat, hajat sosial masyarakat sekitar 50 sampai 70 kakak. Maka yakin dan percaya hajat sosialnya bangsa Indonesia ini sudah selesai. Diselesaikan oleh masjid. Nanti pemerintah urus yang lain. Ini baru hajat sosial, belum yang lain-lain. Belum pendidikan, belum masjid yang berkembang. Kemudian tadi alhamdulillah ada santri-santri kita yang sholawatan, yang menghafal Quran, yang belajar agama. Tadi Pak Bupati bilang ada yang suka apa tadi? Busur-busur. Saya yakin dan percaya yang suka busur-busur itu tidak dekat dengan masjid. Kalau anak-anak muda dekat dengan masjid, tidak berani dia busur-busur. Karena bukan takut sama Pak Polisi, tapi takutnya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau anak-anak muda ini dekat sama masjid, yakin tidak percaya, tidak capek Pak Dandim, tidak capek Pak Kapolres, tidak capek. Kenapa? Karena anak-anak muda dekat dengan masjid. Masjid inilah yang jadi wadah. Alhamdulillah bikers muslim sudah mencontohkan. Kita tinggal tunggu gerakan-gerakan anak muda yang lain, komunitas-komunitas yang lain juga bisa dekat dengan masjid. Belajar dari mana? Belajar dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah meninggalkan Mekah, pindah ke Madinah. Itu bukan pindah rumah, tapi pindah ke masjid. Rumahnya pun di masjid, tempat tinggalnya di masjid. Rasulullah habiskan hidupnya semua di masjid sampai detik terakhir. Kenapa hari ini ketika kita ke Madinah ada makamnya Rasulullah di Masjid Nabawi? Karena para nabi itu di mana dia meninggal, di situ dia dimakamkan. Kalau kita meninggal itu bisa request, saya minta dimakamkan di kampung nenek saya. Saya minta dimakamkan di tanah kelahiran saya. Tapi kalau para nabi di mana dia meninggal, di situ dia dimakamkan. Rasulullah habiskan hidupnya di masjid. Bahkan sampai detik terakhir. Maka tidak ada yang lebih indah. Tidak ada yang lebih indah daripada hidup ini ketika di tengah aktivitas kita sebagai kepala keluarga, aktivitas kita sebagai pegawai mungkin, aktivitas kita sebagai pengusaha, atau apapun peran kita di tengah-tengah masyarakat. Kalau aktivitas itu semua dekat dengan masjid,
pengusahanya dekat dengan masjid, pejabatnya dekat dengan masjid, saudagarnya dekat dengan masjid, anak-anak mudanya dekat dengan masjid. Yakin dan percaya, itu keberkahan yang datang. Peradaban yang tegak berdiri, Islam yang semakin bersinar, Islam yang semakin rahmatan lil alamin. Jadi solusi bahkan bukan hanya untuk kaum muslimin, untuk semua orang. Bukan rahmatan lil jenek ponto lil bulu kumba, tapi rahmatan lil alamin. Kebermanfaatannya itu meluas. Kebaikannya dirasakan semua orang. Nah, kita berharap ada nanti pada saat tidak ada naungan di yaumil akhir, salah satu golongan yang mendapat naungan adalah orang yang hatinya terpaut dengan masjid. Maka bikers yang nanti dapat naungan di akhirat adalah bikers yang di hatinya terpaut dengan masjid. Pejabat yang nanti dapat naungan di akhirat adalah pejabat yang hatinya terpaut sama masjid. Pengusaha yang nanti dapat naungan di akhirat adalah pengusaha yang hatinya terpaut dengan masjid. Yang mana orang yang terpaut hatinya dengan masjid selalu rindu sama masjid. Belum azan sudah datang. Siapa kita contoh? Rasulullah. Kalau benar-benar kita cinta sama Rasulullah, tautkan hati kita dengan masjid. Karena Rasulullah habiskan semuanya di masjid. Uangnya masuk masjid, hartanya masuk masjid, pikirannya dipakai di masjid, tenaganya, kemampuannya, bahkan masyarakat diurus dari masjid. Bikers yang mana nanti dapat naungan? Bikers yang hatinya terpaut sama masjid. Gimana tanda orang terpaut hatinya sama masjid? Orang yang terpaut hatinya sama masjid, sekalipun rumahnya jauh, sekalipun tidak ada kendaraannya, rumahnya jauh dari masjid, kalau hatinya terpaut sama masjid, yakin dan percaya 5 kali sehari sampai di masjid, sampai di rumahnya Allah. Tandanya orang dekat sama Pak Bupati sering datang ke rumah jabatan. Tandanya orang dekat sama Allah sering datang ke rumahnya Allah. Kalau ada pengusaha jarang datang ke rumahnya Allah, itu pengusaha yang dekat sama Allah. Bikers yang tidak sering ke rumahnya Allah, itu bikers yang tidak dekat sama Allah. Hati yang terpaut sama masjid, rumahnya jauh, sekalipun tidak ada kendaraan, sekalipun hujan deras, sekalipun panas terik, kalau hatinya dekat pasti sampai. Tapi sebaliknya, kalau hati kita jauh, walaupun rumah kita satu pagar sama masjid, rumah kita berdampingan sama masjid, walaupun kendaraan kita kendaraan yang paling bagus, tapi yakin dan percaya 5 kali sehari tidak bisa kendaraan itu dipakai untuk sampai di masjid. Kenapa? Hatinya jauh dengan masjid. Tidak betah duduk lama-lama di masjid. Kalaupun datang cepat-cepat mau pulang. Kalaupun datang cuma 1 kali sepekan. Kalaupun datang yang paling parah kalau cuma 1 kali setahun atau 2 kali setahun, Idul Fitri, Idul Adha. Tandanya orang dekat sekali lagi sama Pak Bupati, sering-sering setor muka dirujak. Tandanya orang dekat sama Allah, sering-sering setor jidat di lantainya Masjid Asy-Syamil. Kalau di kantor ada fingerprint, di masjid kita ini ada jidat print. Setor muka sama Allah Subhanahu wa taala. Datang kita tiap hari, datang subuh, datang zuhur, datang asar, datang maghrib, datang isya. Itu tandanya kita benar-benar cinta sama Rasulullah. Itu namanya kita pulang maulid bawa cinta. Kita pulang maulid bawa usaha untuk mencontoh Rasulullah. Kita pulang maulid bawa komitmen untuk mau meniru-niru Rasulullah. Sekalipun kita tidak bisa tiru semuanya, ini mungkin tidak meniru Rasulullah. Barusan ada penceramah maulid begini bajunya. Tapi saya tadi dikasih baju sama Pak Kiai, dikirimkan baju ke hotel tadi. Ya bukan hanya urusan casing, tapi gimana hati kita dekat sama Rasulullah. Bukti kita dekat sama Rasulullah hatinya, dekat juga sama masjid. Kenapa? Ini tempat yang paling dicintai Allah. Ini tempat yang paling diberkahi di muka bumi. Banyak tempat berkah, tapi tidak ada melebihi keberkahannya masjid. Kadang-kadang saya bilang sama beberapa pimpinan-pimpinan pesantren, seberkah-berkahnya satu pesantren, pesantren itu masih ijtihad manusia, masih produk manusia. Pesantren itu kan sejarahnya dari Nusantara, dari Indonesia.
Di Timur Tengah dulu tidak ada pesantren. Kalaupun ada kata ma'had itu tidak merepresentasikan pesantren versi Nusantara, pesantren versi Indonesia. Nah, itu produknya para ulama, guru-guru kita, para ulama Nusantara, ulama Indonesia yang kemudian menginisiasi. Insya Allah pesantren itu berkah. Tapi masjid itu produknya Allah, jauh lebih berkah. Maka tadi gampang, yang suka busur-busur itu coba kita kasih dekat sama masjid. Kalau sudah dekat sama masjid, yakin dan percaya. Yang suka busur-busur itu ajak gabung Bikers Muslim. Kalau sudah gabung Bikers Muslim tidak berani dia lagi tarik busur. Jangankan tarik busur, demo saja sudah tidak berani. Bukan takut sama Pak Bupati, tapi takut sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Ini sambung Pak Bupati bicara demo. Ya, tidak ada orang yang lebih zolim daripada kezolimannya Fir'aun. Saya yakin pejabat di Indonesia juga tidak ada yang lebih parah daripada parahnya Fir'aun. Tapi apa perintah Allah untuk Nabi Musa datang ke Fir'aun? Memang diperintahkan untuk datang negur rezim. Rezim siapa? Rezimnya Fir'aun. Ya, walaupun waktu itu Allah tahu yang punya tentara-tentara, yang punya aparatur, yang punya semua gedung-gedung tinggi ya rezim ini, rezim Fir'aun. Tapi Nabi Musa tetap disuruh datang. Gimana caranya Nabi Musa disuruh datang? Tidak disuruh bakar ban, tidak disuruh demonstrasi. Diperintahkan, Allah titipkan perintah kepada Nabi Musa, datanglah dengan kata-kata yang qaulan layyinan, dengan kata-kata yang lemah lembut. Maka biasa, saya alhamdulillah juga punya pengalaman organisasi, punya pengalaman aktivis, punya juga pengalaman demonstrasi. Tapi setelah ketemu dengan ayat ini, qaulan layyinan ini, saya akhirnya bilang sama teman-teman aktivis, saya bilang kalau Fir'aun saja Allah bilang tegur dengan kata-kata yang lemah lembut, apalagi kalau pejabatnya tidak sampai seperti Fir'aun. Itu yang bilang akhirnya saya punya titik balik ketika datang ke masjid, dekat dengan Quran, Qurannya bilang qaulan layyinan. Sehebat-hebat kita jadi aktivis, tidak jadi bakar ban, tidak jadi demonstrasi, sekalipun dapat izin mungkin dari Kapolres. Ini hikmah maulid, bagaimana menghadirkan Quran dalam kehidupan keluarga. Yakin dan percaya. Pelakor-pelakor Bu tahu pelakor? Tahu pelakor? Nah, tapi ada juga itu pebinor, perebut laki orang sama perebut bini orang. Yakin dan percaya ada hal seperti itu di tengah masyarakat kita karena semua orang itu tidak didekatkan di masjid. Tidak ada orang yang mau jadi pelakor kalau dekat sama masjid. Maka kegagalan kita sebagai masyarakat, kegagalan kita sebagai bangsa adalah ketika kita gagal membawa masyarakat kita menjadi masyarakat yang dekat sama masjid. Kegagalan terbesar kita adalah ketika kita gagal membawa masyarakat kita taat sama Allah. Ketika dia taat sama Allah, selesai semua persoalan. Yang tidak taat sama Allah lah itu nanti yang jadi pelakor. Yang tidak taat sama Allah lah tadi itu yang minum minuman keras. Yang tidak taat sama Allah lah itu tadi yang narkoba dan seterusnya. Yang main busur-busur. Kenapa? Masjid kita kehilangan fungsi. Fungsinya hanya jadi tempat sholat. Kalau masjid lain seperti itu, Masjid Asy-Syamil insya Allah tidak seperti itu. Di sini kita doakan mudah-mudahan lahir generasi-generasi masa depan. Dari sini insya Allah lahir peradaban Islam. Dari sini insya Allah yang tadi saya lihat menyanyi ini, saya itu dibawa cara melihat bukan dengarkan lagunya. Yang saya bilang ini Bupati Bulukumba yang masa yang akan datang. Ini Gubernur Sulawesi Selatan yang masa yang akan datang. Ini Presiden Indonesia di masa yang akan datang. Presiden yang bagaimana? Presiden yang dari kecil sampai besar nanti dididik dan dibesarkan di Masjid Asy-Syamil. Kalau anak-anak dari kecil, ibu-ibu, kita suka kasih bangun anak-anak pergi sekolah. Tapi kadang-kadang kita ragu-ragu kasih bangun anak-anak pergi sholat subuh. Lantas kita berdoa, mudah-mudahan anak kita jadi anak yang soleh. Jangkik berharap. Anak-anak yang cuma dikasih bangun pergi sekolah, tidak dikasih bangun pergi sholat subuh, itu nanti anak-anak yang jadi anak yang salah, bukan anak yang soleh. Kalau bujuk rayu kita kasih keluar untuk bangunkan anak kita sholat subuh, bangunkan pergi sekolah. Nak, bangun nak pergi sekolah nak, nanti saya belikan coklat.
Harusnya kalau coklat pergi sekolah, lebih dari coklat kalau pergi sholat subuh. Nah, 40 hari sholat subuh di masjid, saya belikan sepeda baru. Tidak ada harganya anak kita 40 hari sholat subuh di masjid dengan ranking 1 di sekolah. Tidak sebanding kemuliaannya. Jangankan sholat subuhnya, sholat sunnahnya saja, 2 rakaat sebelum subuh melebihi dunia dan seisinya. Lebih daripada dunia seisinya. Apalagi sholat subuhnya. Kalau sunnahnya saja seistimewa itu. Apalagi kalau mau dibandingkan dengan sekolah. Bukan saya meremehkan sekolah, bukan. Cuma selama ini kadang-kadang masyarakat kita kurang adil. Kurang adil. Dipacu anak-anak bangun sekolah, tapi tidak dipacu anak-anak bangun subuh. Lantas didoakan ini anak jadi anak soleh. Lagi mana ceritanya? Pintar matematika tapi tidak pintar mengaji. Pintar bahasa Inggris tapi tidak pintar baca Quran. Anak-anak yang di mana? Anak-anak yang tidak dekat sama Masjid Asy-Syamil insyaallah. Tapi anak-anak yang sudah dekat di Masjid Asy-Syamil, dukung. Nah, kalau rajin ke masjid, nak, dibelikan ke sepeda baru. Nah, kalau rajin ke masjid, dikasih ke hadiah. Ya, kenapa diiming-iming? Quran isinya basiran wa nadhira. Quran itu isinya selain ancaman, ada banyak kabar-kabar bahagia, janji-janji surga. Cuma di Quran itu tidak ada janji caleg. Yang ada cuma janji-janji surga, janji pahala, janji kemuliaan, kehidupan yang lebih baik, tinggi derajat dan seterusnya. Anak-anak kita, inilah yang bisa diharapkan menjadi pelanjut kita semua. Tidak bangga anak kita nanti jadi orang besar, tapi ketika kita meninggal, anak kita ini yang katanya orang besar itu tidak bisa dia sholatkan mamanya, tidak bisa dia sholatkan bapaknya. Kenapa? Karena waktunya kecil, tidak dididik di Masjid Asy-Syamil. Tidak bangga kita, tidak boleh bangga kita. Bahkan harus sedih kalau anak-anak kita gara-gara anaknya tidak tahu mengaji, dipanggil tukang ngaji bayaran. Gara-gara anaknya tidak pandai mengaji, ketika mau ziarahi kuburnya orang tuanya harus panggil orang lain jadi joki. Kenapa? Anak-anaknya tidak dididik di Masjid Asy-Syamil. Maka kita berharap sebagai bentuk cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita kembalikan fungsi-fungsi masjid. Bikers, kalau mau anaknya jadi anak yang soleh, bapaknya duluan yang jadi bapak yang soleh. Bikers, kalau ada bikers perempuan, ada? Belum ada. Oh, nanti bikers wati lah. Bikers muslimah Bulukumba. Perlu nih dibikin bikers muslimah Bulukumba. Tidak bisa anak kita jadi anak yang soleh kalau bapaknya tidak jadi bapak yang soleh. Tidak bisa anak kita jadi anak yang soleha kalau mamanya tidak jadi mama yang soleha. Jadi kalau mau ki anak tak pintar mengaji, hari ini banyak orang yang mimpi anaknya jadi penghafal Quran. Mamanya tidak pintar baca Quran. Mamanya jarang lihat Quran. Tadi saya lihat postingan, seorang ustadz bilang begini. Dia bilang bisa-bisanya itu ada orang yang kuat hidupnya, maksudnya kuat menghadapi hidup ini dengan berbagai dinamika, berbagai tantangan hidup dan lain sebagainya, tanpa baca Quran dalam sehari. Padahal keberkahan itu ada di Quran, keberkahan itu ada di masjid, keberkahan itu ada di sholat, terutama sholat subuh. Maka apa yang jadi hikmah kita pada hari ini? Kita berharap di masjid ini kumpul semua kalangan. Pejabatnya ada di masjid, pengusahanya ada di masjid, anak mudanya ada di masjid, ulamanya ada di masjid, ibu-ibunya ada di masjid, semua kalangan ada di masjid. Yakin dan percaya berkah itu turun dari langit dan bumi. La fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kapan? Ketika semua orang dalam satu kampung, dalam satu wilayah, satu kabupaten jadi orang-orang yang bertakwa. Jadi orang yang takut, tunduk patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Terakhir yang mungkin menjadi menjadi pesan bagi kita semua. Untuk yang sedang cari menantu. Ibu-ibu cari menantu. Tidak apa-apa ditanyakan gajinya, tidak apa-apa ditanyakan pekerjaannya, tapi itu pertanyaan kesekian. Tanya dulu di mana dia sholat subuh. Baru berani titipkan anak perempuan tak sama laki-laki seperti itu. Maka bikers muslim, bukan bikers muslim lah namanya, kalau ndak ada di barisan saf salat subuh.
dipertanyakan. Kebaikerannya tidak dipertanyakan, tapi kemuslimannya ini yang dipertanyakan. Keimanannya ini yang dipertanyakan. Bikers muslim. Kita berharap dan kita rindu peradaban-peradaban besar itu hanya bisa dibangun di masjid. Peradaban-peradaban besar itu hanya dibangun dari sholat subuh. Kalau mau lihat orang Islam, lihatlah di hari raya, Idul Fitri, Idul Adha, dan hari Jumat. Tapi kalau mau lihat orang beriman, mau punya menantu orang beriman, mau punya tetangga orang beriman, mau punya pemimpin orang beriman, pastikan mereka semua ada di saf-saf sholat subuh. Alhamdulillah, Bulukumba ini syiar subuhnya luar biasa. Dengan anak-anak bikers, dengan pejuang subuh, teman-teman pejuang subuh. Itu gerakannya di Bulukumba tapi gaungnya mendunia. Kegiatannya di sini. Kami pun yang katanya sudah juga bergerak di masjid, kadang-kadang cemburu dengan pergerakan-pergerakan anak-anak muda di Bulukumba. Nah, apa yang tadi jadi terakhir? Hampir kelupaan. Anak muda itu punya energi yang besar. Anak muda itu punya energi yang besar. Kalau dia ada di tempat yang buruk, yakin dan percaya dia juga siap bikin keburukan yang besar. Kalau dia ada di tempat yang rusak, dia juga siap bikin kerusakan yang besar. Tapi yakin dan percaya anak-anak muda yang dekat dengan masjid, ketika ditempatkan anak-anak muda ini di tempat yang baik, yakin dan percaya mereka siap juga untuk bikin kebaikan yang jauh lebih besar. Maka kita dukung anak-anak muda kita dukung bikers muslim sebagai bentuk cinta kita kepada Rasulullah. Di masjid-masjidnya Rasulullah itu bukan isinya orang tua saja. Ada orang tua, tapi lebih banyak anak muda. Yang mengkhawatirkan ketika masjid kita isinya tinggal orang tua. Itu tanda-tanda buruk untuk kelangsungan masa depan kampung kita. Kalau anak-anak seperti ini tidak lagi di masjid, mengkhawatirkan bagi masa depan kampung kita. Kalau ini ribut di masjid, biarkan, jangan dimarahi. Nah, kalau anak kecil ribut di masjid boleh ya. Yang tidak boleh ribut itu pengurus. Yang tidak boleh ribut itu orang tua. Anak-anak begini lari-lari di masjid silahkan. Yang penting dia tidak kasih pecah kaca. Yang tidak boleh lari-lari itu bapak-bapak, pengurus. Tidak boleh ribut, tidak boleh lari-lari, itu pengurus. Kalau anak-anak silahkan ribut nak, silahkan lari-lari. Biar anak-anak betah di masjid. Mungkin itu saja. Karena dikasih tema dengan cinta pada Rasulullah, kita lanjutkan perjuangannya di masjid. Maka apapun kapasitas kita hari ini, bawa semua kapasitas kita datang ke masjid. Seorang pengusaha datang dengan pengaruhnya, seorang anak muda datang dengan powernya, seorang pemerintahan, seorang ulama datang dengan ilmunya, semuanya datang dengan pengaruhnya. Jangan hanya datang ke masjid hanya untuk sholat. Hanya untuk sholat. Itu saja dari kami. Mudah-mudahan jadi kebaikan untuk kita semua. Kami mohon izin Pak Bupati dan seluruh hadirin hadirat pada kesempatan malam hari ini. Kami mohon izin untuk mungkin 3 hari kami di Bulukumba dengan beberapa agenda kegiatan. Insya Allah besok kegiatan di Masjid Al-Mu'awanah bersama teman-teman pejuang subuh. Kemudian besok siang kami sama-sama teman-teman Paskas di Masjid Kapal Munzalan di Bonto Bahari. Kemudian hari Sabtunya 1 hari full kami akan membersamai teman-teman hijrah dengan one day training Hijrahku Hanya Untukmu. Saya mengajak teman-teman semua, bapak-bapak, ibu-ibu yang hari ini punya uang banyak tapi rasa-rasanya ada yang kurang. Kok tidak tenang tidurnya, hidupnya tidak tenang, tidurnya tidak nyenyak. Kok kita sudah kerja tapi rasanya hasil kerja ini dipakai semuanya berobat. Kita kehilangan yang namanya ketenangan, kebahagiaan dan keberkahan. Banyak tapi tidak berkah, banyak tapi tidak tenang, banyak tapi tidak bikin bahagia. Nah, saya ngajak kita datang di one day training Hijrahku Hanya Untukmu di Universitas Universitas mudah-mudahan jadi di sini berdiri minal jami ilal jamiah dari apa? Tadi saya bilang Universitas Muslim. Mudah-mudahan berdiri Universitas Bikers Muslim nanti. Bukan hanya Masjid Bikers Muslim, tapi nanti ada Universitas Bikers Muslim. Saya tadi mau bilang kegiatannya diselenggarakan di Universitas Muhammadiyah Bulukumba. Silakan teman-teman yang mau hadir. Insya Allah 1 hari full kita akan bedah tentang setelah hijrah kita mau apa. Setelah hijrah bagaimana hidup tenang. Setelah hijrah bagaimana rezeki semakin berlimpah. Bagaimana kita juga semakin jauh dari
kerusakan-kerusakan yang ada di dunia dan di akhirat insya Allah. Cukup sekian, yang baik-baik dari Allah, yang buruk-buruk dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan kata, tanpa mengurangi rasa hormat kami kepada para petinggi, para Pak Bupati, Pak Dandim, Pak Kajari dan seluruh hadirin hadirat. Tentu di tengah-tengah kita banyak orang-orang mulia. Sekali lagi mohon dimaafkan, yang baik-baik dari Allah, yang buruk-buruk dari saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.